siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mulai ibadah pada saat ini. Biarlah kuasa hadirat Tuhan boleh turun mengurapi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Semua penuh dengan sukacita, baik yang di sini, yang di rumah, yang di mana saja. Kita semua harus bersukacita karena dalam kondisi apapun dunia saat ini, dalam kondisi apapun kita saat ini, kita semua harus percaya bahwa kita akan selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita pujikan Aman Dalam-Mu. Dalam pengharapan
masih boleh ada itu semua karena penyertaan yang sangat sempurna di dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jamu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih, jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Mari kita masuk dalam doa. Kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
kami persembahkan segala pujian, hormat, dan syukur kepadamu saja. Dan saat ini kami buka hati kami supaya firman-Mu boleh kami terima dan firman-Mu boleh kami lakukan. Roh Kudus menolong kami, hamba yang terbatas, dan juga semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman pemuda. Puji Tuhan bahwa hari ini kita masih boleh bertemu kembali, walaupun dalam ibadah secara online. Tapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tetap menjadi bagian di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita terus bersyukur dalam keadaan apapun. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sore hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema kebahagiaan dan keberhasilan menurut firman Allah. Kalau saya pakai tema ini, kebahagiaan dan keberhasilan menurut firman Allah, berarti ada keberhasilan atau kebahagiaan menurut dunia atau menurut keyakinan yang lain. Bisa saja itu terjadi. Tapi nanti kita akan telah berdasar firman Tuhan, apakah benar sesuatu yang di luar firman Allah, di luar cara Allah itu sebuah kebahagiaan. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara dan teman-teman semua, sebagian besar orang berpikir bahwa alasan untuk mereka menjadi bahagia itu karena keberhasilan, karena kekayaan, kedudukan, dan sebagainya. Ya, yang bersifat duniawi gitulah. Bagi mereka, kalau aku berhasil, itu bahagia. Bagi mereka, kalau aku kaya, itu bahagia. Bagi mereka, kalau aku punya kedudukan, itu bahagia. Sangat jarang dari mereka yang berpikir bahwa kebahagiaan itu didapat karena Tuhan. Sangat jarang. Maksudnya, Tuhanlah sumber kebahagiaan yang sejati. Ya, kalau ini jadi prinsip, kalau ini jadi pedoman dan keyakinan kita, maka sesungguhnya walaupun orang itu belum berhasil, dia akan tetap mengalami kebahagiaan, karena kebahagiaan datang dari Tuhan. Walaupun dia belum kaya, walaupun dia kedudukannya biasa-biasa saja, belum sampai memiliki kedudukan yang tinggi, dia pasti tetap mengalami kebahagiaan, karena Tuhan yang memberikan kebahagiaan itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana jika keberhasilan itu karena perilaku negatif? Misalnya, mungkin ada orang yang dia kaya karena pakai dukun, ya, karena pesugihan. Ada toh yang seperti itu? Ada, ya. Pakai jimat? Ada. Atau orang menjadi kaya karena dia menipu, mencuri, merampok, atau istilah sekarang KKN, korupsi. Ya, mereka kaya, tetapi akhir hidup mereka begitu menyedihkan. Atau kriminalitas yang lain lah, ya. Bagaimana jika itu terjadi? Apakah keberhasilan mereka dalam tanda kutip itu sebuah kebahagiaan? Tanda tanya. Atau dapatkah disebut kebahagiaan jika seseorang karena keberhasilannya
kemudian dia meninggalkan Tuhan. Setelah berhasil dia meninggalkan Tuhan, setelah berhasil dia jadi sombong, arogan. Setelah berhasil dia bertindak sewenang-wenang, memandang sebelah mata saja orang lain. Merasa diri paling hebat. Oh, karena aku kaya, aku punya kedudukan, aku hebat. Apakah orang seperti ini masuk kategori berbahagia? Coba kita mengingat, dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus pernah mempertanyakan, untuk apa kita mendapatkan seluruh isi dunia tetapi jiwa kita binasa? Artinya apa? Artinya orang yang sekedar ingin mendapatkan harta duniawi tetapi tidak pernah berpikir tentang kejiwaannya, tentang keselamatannya, bagi Tuhan itu ciloko, cilaka. Itu kesedihan yang luar biasa. Tuhan Yesus juga memberi perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang mengingatkan bahwa jika dalam dunia ini seseorang hanya memikirkan harta atau perkara dunia, maka orang itu masuk kategori bodoh. Dan buat Tuhan Yesus, orang bodoh bukanlah orang yang berbahagia. Dan bisa jadi orang yang kaya tapi lupa Tuhan, dianggap bahwa orang tersebut dalam penundukan terhadap iblis. Ya, maksudnya begini, setelah orang itu kaya tapi kemudian lupa Tuhan, dianggap bahwa orang tersebut sebetulnya dia sedang dalam penundukan terhadap iblis. Maksudnya iblislah yang jadi tuannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 diceritakan menolak tawaran iblis untuk menyembah dia walaupun diberi seluruh kekayaan dunia. Karena menurut Yesus, kita hanya harus tunduk kepada Allah, dan isi dunia itu hanya bersifat sementara. Itu bukan sesuatu yang bisa menjamin kebahagiaan dan keselamatan kita. Jadi pada intinya bahwa orang yang hanya kaya secara dunia tetapi hidupnya fasik dalam tanda kutip, mengikuti jalan duniawi, orang tersebut tidak dalam kategori berbahagia. Itu kan yang kita baca dalam Mazmur tadi, bahwa orang-orang yang berlaku fasik, orang-orang yang mengikuti kehidupan orang fasik, orang itu tidak masuk kategori berbahagia. Pertanyaan sekarang untuk kita renungkan, apakah kita rindu memiliki kebahagiaan yang sejati? Apakah kita ingin meraih keberhasilan secara benar? Apakah punya kerinduan yang semacam itu dalam diri kita? Teman-teman dan saudara sekalian, mari kita perhatikan nasihat firman Tuhan. Saya bacakan Mazmur pasal 1 ayat 1 tadi dari terjemahan versi mudah dibaca. Itu kayaknya agak lebih jelas ya di situ. Dikatakan demikian ayat 1 dalam versi mudah dibaca. Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat dan tidak hidup seperti orang berdosa, dan tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Allah. Terjemahan ini jelas sekali, gamblang untuk dipahami. Nah, ayat ini sebetulnya sedang memberitahu langkah-langkah apa sih sebetulnya, hal-hal apa sih yang penting untuk kita perhatikan supaya kita masuk kategori orang yang berbahagia, bahkan orang yang berhasil. Sebab di ayat tadi versi mudah dibaca dikatakan di awalnya itu Allah memberkati orang
yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Jadi berkat Tuhan itu dicurahkan kalau orang itu tidak mengikuti nasihat yang jahat. Jadi sekarang kita belajar prinsipnya. Ya. Yang pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang berbahagia dan diberkati adalah orang yang pertama tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Coba kita renungkan, apa sih itu nasihat yang jahat? Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mengajak kita melakukan perbuatan tidak jujur, perbuatan menipu, perbuatan mencuri. Mungkin orang akan bertanya, dalam kondisi seperti ini kondisi pandemi ini, pekerjaan susah, cari duit susah. Mungkin orang akan ngomong gini, apa caranya cepat sugih? Mungkin orang akan ngomong, ngerampok aja, jual narkoba saja. Mari kita merampas harta orang, menipu orang, gampang dan dapat duit banyak. Teman-teman, itu salah satu contoh nasihat yang jahat. Dan Tuhan ngomong, kalau orang itu tidak mengikuti nasihat yang jahat, orang itu berbahagia. Orang yang berbahagia dan diberkati adalah orang yang tidak hidup seperti orang berdosa. Apa itu orang berdosa? Orang berdosa itu orang yang melanggar aturan Allah, orang yang melanggar firman Tuhan, orang yang tidak peduli lagi firman Tuhan. Timotius mengatakan, orang yang tidak peduli lagi dengan agama. Agama itu sebetulnya bicara tentang aturan-aturan Allah, bicara tentang firman Allah. Orangnya suka hidup dalam dosa. Ini sebetulnya levelnya lebih jauh lagi dari level yang pertama tadi. Dia bukan hanya mengikuti nasihat, dia sendiri nyemplung di situ. Dia sendiri jadi pendosa, sinner, orang yang hidup di dalam dosa. Dinasehati sulit, keras kepala, dikasih tahu tidak bisa, diomongi baik susah. Pokoknya aku sudah seperti ini. Keras kepala, sulit. Orang yang hidup seperti orang berdosa, Tuhan katakan, orang itu tidak masuk kategori berbahagia. Sekalipun dia punya banyak hal. Teman-teman, saya sedih sekali ketika saya melihat status teman-teman saya yang punya duit banyak, punya mobil, artinya dia orang yang berkecukupan. Tapi saya lihat statusnya, dia pergi dari satu kafe ke kafe lain, satu kafe ke kafe lain. Hidupnya hari-hari cuman yang saya lihat di situ dia pakai buat minuman keras, terus pokoknya hura-hura saja. Selalu hidupnya di kafe. Pokoknya selalu ada minuman keras. Saya pikir, ngapain mereka seperti itu? Itu cara hidup mereka. Dan saya percaya ketika saya kasih teguran buat mereka, mereka pasti tidak akan mendengarkan. Sulit. Mungkin perlu Tuhan sendiri yang harus menghajar mereka. Ketika orang itu tetap hidup seperti atau sebagai orang berdosa, orang itu tidak masuk kategori orang yang berbahagia. Yang berikutnya, orang yang berbahagia dan diberkati adalah orang yang tidak hidup bersama orang yang tidak menghormati Allah. Dipakai istilah tidak menghormati Allah atau orang fasik. Dengan kata lain, orang ini melakukan kebiasaan orang fasik. Apa sih yang dilakukan oleh orang yang tidak menghormati Allah? Berbahaya sekali, teman-teman. Orang yang tidak menghormati Allah, orang ini tidak takut melakukan dosa. Pasti tingkah lakunya adalah tingkah laku negatif. Buat dia, berkata kotor itu sudah biasa. Buat dia mencuri itu sudah biasa. Berbuat tidak jujur itu sudah biasa. Buat dia melakukan dosa apapun itu sudah biasa. Karena tidak ada penghormatan kepada Allah, tidak ada pendudukan rasa takut kepada Allah, tidak ada sedikit pun. Mengerikan sekali. Nah, lalu apa nasihat yang terbaik
dari firman Allah tadi. Ayat yang kedua dari Mazmur pasal 1 tadi dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang inilah yang menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang berbahagia yang sesungguhnya. Adalah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Ya, kata merenungkan di situ dalam bahasa asli, bahasa Ibrani ditulis haga. Apa itu haga? Haga itu punya pengertian membaca dalam hati atau bicara kepada diri sendiri sementara dia berpikir. Jadi sambil merenungkan, sambil dia berpikir, dia harus melakukan apa dari yang dia baca. Teman-teman, hal ini juga meliputi memikirkan firman dan jalan Allah dan menerapkannya kepada seluruh kehidupannya. Artinya setiap hari input yang dia masukkan di dalam pola pikirnya adalah firman Allah. Input yang dia masukkan adalah perkataan-perkataan membangun, perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan ilahi, perkataan-perkataan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, bahkan doa-doa yang membangun, doa-doa profetik. Kalau hari ini aku gagal, aku yakin nanti aku berhasil. Kalau hari ini aku sakit, aku pasti sembuh. Kalau hari ini aku mengalami kesulitan, pasti nanti aku akan mengalami jalan keluar. Firman Tuhan yang selalu jadi perenungan, yang selalu membentuk pola pikir, yang selalu menjadi gagasan di dalam tindakan dan perilakunya. Orang seperti inilah yang berbahagia. Firman Tuhan katakan ada dampak atau hasil dari orang seperti ini. Orang ini menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bicara apa? Itu bicara orang percaya yang kuat. Dia ditanam di tepi aliran air. Dia tidak pernah merasa kekurangan sesuatu yang bisa membuat dia hidup. Ada selalu kekuatan. Orang yang dekat dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan, hidupnya dijaga oleh Tuhan, hidupnya disertai oleh Tuhan. Ketika dia mengalami pergumulan, kekuatan ilahi ada dalam hidupnya. Sebab apa? Firman Tuhan itu terus bekerja, berkarya dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu, dia bukan hanya kuat, tapi dia juga bisa berbuah. Berbuah di sini bukan hanya bicara soal keberhasilan secara jasmani, sudah saya katakan di awal. Tapi berbuah mungkin hidupnya bisa jadi berkat buat orang lain. Dia bisa melakukan banyak hal untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan mungkin dia bisa memenangkan orang lain karena cara hidupnya yang baik. Ada buah yang dia hasilkan, buah kebaikan, buah terang, buah jiwa-jiwa dan seterusnya. Hidupnya betul-betul berdampak. Bahkan kalimat terakhir dikatakan, apa saja yang dibuatnya, diperbuatnya, berhasil. Itu jaminan yang diberikan oleh Allah. Saudara, tidak inginkah kita cara hidup yang seperti ini? Inilah kebahagiaan sejati. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Diawali dari komitmen kita untuk mau hidup merenungkan firman Allah, menginput firman Allah untuk hati dan pikiran kita, supaya hal-hal positif itu yang muncul dalam diri kita, supaya kita menjadi orang yang berbahagia dan berhasil. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan oleh Tuhan bahwa sesungguhnya ketika kami menjadi orang-orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, selalu memikirkan firman Tuhan, dan selalu punya kerinduan untuk melakukan firman Tuhan, kamilah orang yang berbahagia. Sebab kami menjadi orang yang kuat, yang teguh, tidak mudah digoyahkan oleh situasi apapun. Bahkan hidup kami pasti berbuah, dan apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Kami bersyukur karena firman Tuhan menegaskan itulah orang yang berbahagia. Kami mau belajar. Kami tidak iri hati terhadap keberhasilan orang fasik. Kami mau belajar. Kami tidak mau menyalahkan Tuhan melihat keberhasilan orang-orang fasik, karena mereka pada saatnya nanti akan mengalami hukumannya sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami
supaya langkah-langkah hidup kami tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Teriakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini bergumul, mungkin kami sedang meninggalkan Tuhan, mungkin kami sedang berusaha untuk jauh dari Tuhan, mungkin kami sedang malas untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Biar Engkau bangkitkan kembali gairah kami untuk bergaul dengan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan, supaya hidup kami berbahagia dan diberkati. Berkati pergumulan, campur tanganlah buat pergumulan teman-teman dan saudara semua ya Tuhan. Engkau hadir dalam hidup mereka, supaya mereka berkemenangan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berkati pelayanan kami di tempat ini. Berkati semua teman-teman yang sudah bekerja sama menghasilkan rekaman ini, ibadah online ini, supaya ini jadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan kerinduan dan antusias kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini berdoa buat gereja kami. Berkati para pemimpin di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kami saat ini berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Engkau terus campur tangan dan berbelas kasihan atas bangsa kami di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi, pandemi virus corona yang sedang terjadi di bangsa ini. Kami berdoa buat orang-orang yang terlibat untuk menyelesaikan masalah ini, para tenaga medis. Engkau berikan kekuatan, hikmat, akal budi untuk menyelesaikan semua masalah ini dengan baik karena pertolongan Tuhan, supaya bangsa kami boleh pulih kembali, semua aspek kehidupan boleh pulih kembali. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemerintah kami, dari pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, aparatur negara. Berkati, beri hikmat, akal budi, roh takut akan Tuhan, supaya bangsa kami tetap menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Selesai ibadah ini kami berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Kau curahkan berkat-Mu atas kami. Kami buka hati kami untuk kami terima berkat Tuhan. Sekarang turun dan tinggal atas hidup kita. Berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jangan lupa untuk selalu tergabung pada ibadah online Youth GBPS Anugerah Mulia Surabaya setiap hari Sabtu pukul 18.30. Jika teman-teman membutuhkan bantuan doa, kalian bisa mengirimkan pokok-pokok doa atau hal-hal yang ingin didoakan melalui email yang ada di bawah ini. Kami akan setia untuk selalu membantu teman-teman dalam doa. Sampai jumpa Sabtu depan, Tuhan Yesus memberkati.